Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi surahli sodri wa yassirli amri wahlul tatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan pembelajaran kepada kita tentang nikmat dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita yang begitu luar biasa banyaknya, pemirsa. Sehingga Allah pun mempersilahkan kepada kita untuk menghitung-hitung setiap nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada kita. Tapi apakah kita mampu untuk menghitungnya, pemirsa? Allah sendiri yang menjawab dengan kalimat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika memang engkau kepingin menghitung nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, maka la tuhsuha. Engkau tidak akan mampu dan bisa menghitungnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan pembelajaran kepada kita. Begitu banyak nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Cukupkan nikmat itu dengan keimanan, keislaman yang kau miliki. Tidak ada gunanya, pemirsa, kita punya harta banyak, kita punya jabatan yang tinggi, kita punya kemewahan dunia, bahkan tidak bisa terhitung angka rupiahnya, kalau kita tidak mempunyai keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, cukupkan nikmatmu dengan keimanan, ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, ketakwaan, kita cukupkan dengan itu. Tidak ada gunanya apa yang kita miliki jika kita tidak mempunyai keislaman, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yuk kita bersama-sama mencukupkan nikmat kita dengan keislaman, keimanan, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya nikmat kita ini bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga memberikan pembelajaran kepada kita, pemirsa, bahwa kita hidup di dunia ini disibukkan dengan urusan-urusan kita. Bahkan mohon maaf, 90% otak kita ini sibuk dengan urusan dunia kita, dengan pekerjaan kita, dengan pundi-pundi rupiah yang kita cari. Akan tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan pelajaran kepada kita, cukupkan kesibukanmu itu dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukupkan kesibukanmu itu dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka serepot apapun, pemirsa, kita mencari urusan dunia, jangan kau lupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mohon maaf sering saya sampaikan di ceramah-ceramah saya, ada sebuah tembang dari Wali Songo yang sangat populer. Suluku-suluku batok, batok ela elo. Itu menunjukkan apa, pemirsa? Bahwa manusia hidup di dunia itu direpotkan dengan urusan dunia. Pekerjaannya,
dagangnya, bisnisnya, dan sebagainya. Tetapi serepot apapun untuk urusan dunia kita, tatoe tetap elailo. Apa? Tetap ingat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah. Untuk apa? Ya, kewajiban kita sebagai seorang muslim apa? Sholat. Yang ketiga, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan pembelajaran kepada kita. Banyak contoh-contoh kehidupan yang kita lihat di dunia ini. Ya, bahkan terkadang kita mencontoh kehidupan para artis. Mohon maaf dengan tidak menghinakan. Mencontoh orang-orang yang kita anggap hebat. Mencontoh orang-orang yang terkadang mohon maaf tidak seiman dengan kita. Tetapi justru contoh kehidupan kita yang paling dekat adalah apa itu pemirsa? Kematian. Itulah contoh kehidupan. Ya. Maka dari itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian mari kita jadikan contoh hidup kita. Apa artinya? Sepanjang apapun umur kita, secinta apapun kita dengan urusan dunia, tapi tatkala kita sudah mati, teman-teman, semua itu akan kita tinggalkan. Maka itu menjadikan pembelajaran kepada kita. Maka dari itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa, setiap hamba Allah, setiap makhluknya Allah yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan ingat pemirsa, datangnya kematian tidak semakin jauh. Antrian kematian kita tidak semakin jauh dan semakin dekat. Mari kita siapkan. Bagaimana caranya? Ya, mendekat kepada Allah. Ya, kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, kematikan kami kelak dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min syu'il khotimah. Semoga bermanfaat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.